Klan iblis raksasa ini cukup lama untuk menggunakan kultivasimu sekarang. Bunuh orang yang menghinaku ini. Anggota klan iblis raksasa di samping pemuda itu mengungkapkan ekspresi hormat dan berkata, sesuai perintahmu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Dia maju selangkah, mengepalkan tangan, dan mendekat sambil tersenyum. Ketika dia mendekat, tangan kanan pria besar bernama Sun Gouzi itu membentuk segel dan lautan luas muncul di bawah kakinya. Gelombang besar terbentuk di lautan, dan sepertinya orang besar itu tiba dengan mengendarai ombak. Junior, terimalah kematian. Saat tangan kanannya menekan ke depan, lautan tampak mendidih dan berkumpul di tangan kanannya. Itu berubah menjadi naga laut dan menyerang Wang Lin dengan suara gemuruh. Saat naga laut menyerang, bahkan tercium aroma laut. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di punggung anak laki-laki berkepala besar itu dan bahkan tidak melihat ke arah naga laut atau orang besar di belakangnya. Orang besar ini baru berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Mengabaikan tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5 milik Wang Lin saat ini, bahkan tidak akan sulit baginya untuk membunuh orang besar ini dengan kultivasi energi asalnya. Meskipun tubuh anggota klan iblis raksasa kuat, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan tubuh para dewa kuno. Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan kekuatan yang kuat melonjak. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi saat Wang Lin melambaikan tangannya, suara berderak datang dari ruang antara dia dan orang besar itu. Seolah-olah jarak di antara mereka akan pecah. Adegan ini menyebabkan mata pemuda yang hendak menggigit buah ceri menjadi menyempit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Adapun lelaki besar itu, saat naga laut yang dibentuk oleh mantranya ditembakkan, ia bertemu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga laut itu gemetar dan mengeluarkan desisan yang menyedihkan. Ia terhenti di jalurnya dan didorong kembali oleh kekuatan yang tak ada habisnya ini. Sisik di tubuhnya segera terkelupas dan menghilang ke dalam air. Saat naga laut terus-menerus didorong mundur, ia menghilang sepenuhnya. Sedangkan untuk orang besar, pupil matanya menyusut. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ketika naga laut itu didorong mundur, dadanya tenggelam dan dia batuk seteguk darah. Lalu dia dengan cepat mundur. Ledakan bergema di dalam dirinya. Setiap ledakan menyebabkan kabut darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menjadi berantakan. Kengerian memenuhi matanya, dan ketika dia melihat tangan kiri Wang Lin meraih ke arahnya, dia hampir kehilangan akalnya. Tuan muda, selamatkan aku. Ekspresi pemuda berbaju biru menjadi muram, lalu dia tiba-tiba berdiri dan meraih batang ceri. Dia meremas tangannya dan semua buah ceri meledak. Benih yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi cairan merah ditembakkan ke arah Wang Lin. Saat mereka terbang, biji ceri berubah menjadi tengkorak hijau. Dikelilingi oleh cairan merah, tengkorak-tengkorak itu mengeluarkan semburan jeritan yang tajam. Namun, pemuda berbaju biru ini sudah terlambat satu langkah. Seolah-olah pria klan iblis raksasa telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketakutan memenuhi matanya dan dia ditarik ke arah Wang Lin. Dia ditarik sangat cepat dan berada di samping Wang Lin dalam sekejap. Tangan kiri Wang Lin dengan ringan memukul orang besar itu. Matanya meredup dan dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengguncang tubuhnya. Itu benar-benar mengguncang jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Saat jiwa asal terbang, Wang Lin meraihnya. Tangan Wang Lin seperti cakar, dan tidak peduli bagaimana jiwa aslinya berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Wang Lin mengangkat kakinya dan menendang tubuh klan iblis raksasa. Tubuhnya langsung terbang dan bertabrakan dengan tengkorak hijau yang berlumuran cairan merah. Terjadi ledakan yang menggemparkan dan tubuh lelaki besar itu meledak berkeping-keping. Namun, karena hisapan aneh dari tengkorak hijau, alih-alih potongan tubuh berserakan, mereka malah diserap seluruhnya oleh tengkorak hijau. Semua ini terdengar lambat, tapi terjadi dalam sekejap. Dari awal hingga akhir, tangan kanan Wang Lin masih memegang punggung bocah berkepala besar itu. Kabut hitam dalam jumlah besar keluar dari kepala tubuh berkepala besar itu. Aura kematian pada anak laki-laki berkepala besar itu berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan vitalitas. Apa yang kamu lakukan, Tuan? Pikiran pemuda berbaju biru terguncang saat melihat semua ini. Dia tahu bahwa tidak ada kultivator biasa yang bisa membunuh kultivator Nirvana Skrier tahap awal dengan mudah, terutama yang memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa.
Namun, tidak peduli bagaimana dia memandang orang di hadapannya, orang ini hanyalah seorang kultivator Nirvana Skrier tahap awal. Wang Lin tidak menjawab pertanyaan pemuda berbaju biru. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan punggung anak laki-laki berkepala besar itu sekali lagi. Saat dia menekan tangannya kali ini, jejak kabut yang terdistorsi keluar. Setelah tangannya mendarat di punggung anak laki-laki berkepala besar itu, sidik jari hitam itu tiba-tiba bergerak. Kemudian 5 pecahan jiwa hitam membentuk telapak tangan dan berusaha melahap tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral. Semburan jeritan menyedihkan yang hanya bisa didengar dengan akal ilahi bergema saat 5 pecahan jiwa itu mati. Gas hitam tak berujung keluar dari punggung anak laki-laki berkepala besar itu. Anak laki-laki berkepala besar itu merasa seolah-olah aliran darahnya telah berbalik dan tubuhnya bergetar hebat hingga dia mengeluarkan banyak darah hitam. Darah hitam ini segera meleleh seperti bongkahan es dan menghilang. Semua ini hanya membutuhkan beberapa saat. Wang Lin menarik tangan kanannya. Lalu dia dengan dingin menatap pemuda berbaju biru dan melangkah maju. Ekspresi pemuda berbaju biru berubah drastis. Tanpa perintahnya, anggota klan iblis raksasa dengan cepat mundur. Ketakutan memenuhi mata orang besar itu. Meskipun dia tahu dia sedikit lebih kuat dari teman-temannya, dia bukan tandingan seseorang yang bisa dengan mudah membunuh temannya, jadi dia tidak punya keinginan untuk bertarung. Saat dia mundur, ekspresi pemuda berbaju biru menjadi suram dan dia berteriak, "Saya adalah murid dalam sekte mayat. Ini semua adalah kesalahpahaman. Saya harap Tuan tidak melanjutkan masalah ini." Saat dia berbicara, tangan kanannya membentuk segel dan gas hijau keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat memasuki tangan kanannya, dan dalam sekejap mata, tangan kanan pemuda itu ditutupi oleh lampu hijau. Sekte mayat. Ekspresi Wang Lin berubah. Pemuda berbaju biru menunjukkan tatapan kejam. Memanfaatkan momen jeda Wang Lin, dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian berteriak, "Roda Dewa 5 Hantu Yin." 5 sinar lampu hijau keluar dari tangan pemuda itu dan menjadi 5 hantu. Mereka mengeluarkan tangisan sedih dan kemudian berubah menjadi cetakan tangan hijau yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Kelima hantu itu mengungkapkan ekspresi ganas, dan aura yang sangat kuat menyebar dan langsung mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan santai melambaikan tangannya. Hembusan angin kencang bertiup ke arah sidik jari itu. Sidik jari itu meledak dan kelima hantu itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Wang Lin maju selangkah, tangan kanannya mengepal, dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Gemuruh bergema dan badai melanda. Pemuda berwajah biru itu pucat, tapi dia tidak panik. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan kemudian menekan tangannya ke tubuh anggota klan iblis raksasa di bawahnya. Tubuh raksasa ini gemetar dan dia menunjukkan ekspresi pahit. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke atas saat suaranya bergema. Kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa. Setelah dia menyodok, tubuh raksasa itu bergetar dan muncul retakan di antara alisnya. Cahaya hantu juga muncul, tapi tidak menyerang Wang Lin. Sebaliknya, itu membungkus pemuda dengan warna biru. Kemudian sebuah pusaran muncul di belakang pemuda itu. Pusaran itu muncul tanpa peringatan apapun dan tidak ada daya isap yang keluar darinya. Namun, pemuda berbaju biru segera melangkah ke pusaran tersebut. Kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa. Wang Lin mendengus dingin lalu mengayunkan tangan kanannya. Badai yang bahkan lebih dahsyat bergemuruh dan kemudian menyerang pemuda di pusaran tersebut. Tepat pada saat ini, anggota klan iblis raksasa mengatupkan giginya dan energi asal di tubuhnya terbalik. Hal ini menyebabkan jiwa asal menjadi tidak stabil dan membuat jiwa dan raga asal menjadi tidak seimbang. Saat energi asal mengalir ke jiwa asalnya, dia menahan rasa sakit dan kemudian jiwa asalnya meledak. Ledakan jiwa asal membentuk kekuatan destruktif dan segera mempengaruhi seluruh tubuhnya. Lalu tubuhnya meledak juga. Kekuatan ledakan ini keluar, tapi tidak menyebar. Sebaliknya, semuanya langsung menuju ke arah Wang Lin. Kekuatan destruktif ini melanda seperti badai dahsyat dalam upaya menghentikan Wang Lin. Di balik kekuatan destruktif itu ada pusaran yang memudar dan cibiran pemuda berbaju biru. "Saya tidak peduli siapa Anda, saya akan menemukan nama Anda. Kamu akan mati karena memprovokasi sekte mayat." Pemuda berbaju biru berbicara dengan muram saat sosoknya perlahan menghilang. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat kekuatan ledakan pria itu menyapu ke arahnya, dia menamparkan tas pegangannya dan kereta perang pembunuh dewa ketiga yang sudah lama tidak dia gunakan terbang keluar. Itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan keras. Episode 956 Wanita Berbaju Merah Muda. Kupu-kupu 5 warna itu sangat indah,
dan saat mengepakkan sayapnya, mereka mengeluarkan bubuk 5 warna. Ada juga burung pipit darah di sebelahnya. Burung pipit darah ini milik Dewa Darah. Tapi ditangkap oleh kupu-kupu 5 warna. Kupu-kupu 5 warna terbang keluar dan angin kirinya mengepak dengan lembut. Badai yang menyapu ke arahnya tiba-tiba bergetar. Sayap kiri kupu-kupu 5 warna itu mengepak lagi. Kekuatan hukum muncul dan gelombang kejut yang merusak didorong kembali. Seolah-olah sepasang tangan besar yang tak kasat mata telah memaksanya mundur. Ketiga kalinya sayap kiri kupu-kupu 5 warna mengepak, 3 kupu-kupu lagi muncul, dan mereka juga mengepakkan sayapnya. Kekuatan penghancurnya semakin cepat dan melesat menuju pusaran yang mengecil dengan cepat. Saat pusaran itu akan menghilang, kekuatan destruktif dan potongan hukum dari kupu-kupu 5 warna menembus pusaran tersebut. Jeritan menyedihkan bergema dari dalam pusaran dan kemudian pusaran itu menghilang. Di sistem bintang aliansi, ada lautan jiwa yang tidak diketahui orang luar. Ada sejumlah besar daratan yang mengambang di lautan jiwa ini. Di salah satu pulau terdapat banyak bangunan. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul di samping salah satu gedung tinggi berwarna hitam. Saat pusaran itu muncul, terdengar suara ledakan dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Jiwa asal pemuda berbaju biru terbang keluar dari pusaran. Sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Tepat pada saat ini, pintu gedung tiba-tiba terbuka, menampakkan seorang lelaki tua dengan ekspresi sangat muram. Dia terlalu cepat dan langsung meraih jiwa asal. "Kakek, selamatkan aku." Pemuda berjubah biru, yang hampir tidak bisa membuka matanya, mengucapkan kata-kata ini sebelum mengalami koma. Jiwa asalnya berangsur-angsur hilang. Meski tidak runtuh, namun sangat lemah. Wang Lin mengerutkan kening, dia bisa merasakan saat kekuatan dari kupu-kupu 5 warna memasuki pusaran dan menyerang pemuda, ada kilatan cahaya hitam yang melarutkan sebagian besar kekuatan. Meski cahaya hitam ini runtuh, pemuda berbaju biru hanya terluka parah, bukan mati. Harta karun yang menyelamatkan jiwa. Saat Wang Lin merenung, dia berjalan menuju Lei Ji. Melihat lampu hijau yang keluar dari persendiannya, dia menekan tangan kanannya di setiap titik. Setiap kali jarinya mendarat, lampu hijau akan berubah menjadi pecahan jiwa dan menghilang. Sesaat kemudian, tidak ada lagi lampu hijau di tubuh Lei Ji. Lei Ji menghela nafas lega dan memandang Wang Lin dengan hormat. Tubuh raksasa Lei Ji berubah menjadi gunung dan terbang menembus bintang. Wang Lin duduk telentang, dan di samping Wang Lin ada anak laki-laki berkepala besar, yang sedang dalam penyembuhan. Mereka semakin dekat ke planet Tian Yun. 10 hari kemudian, Wang Lin melihat ruang familiar di hadapannya. Dia tahu bahwa tidak jauh dari situ terdapat daerah milik negara kultivasi Tian Yun peringkat 7. Selama 10 hari ini, dia memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan selama perjalanan ke planet Tian Yun. Namun, terlebih lagi, dia merenungkan segel tangan yang digunakan Yang Mulia Xuan Bao dengan kupu-kupu 4 warna. Saat itu, dia dengan hati-hati mengingat segel tangan itu, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencobanya selama 10 hari ini, dia tidak merasakan apapun. Saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat ke depan. Dia perlahan berkata, "Kepala besar, kamu dan Lei Ji pergi mencari planet yang ditinggalkan. Sembunyikan dirimu dan tunggu aku. Jika aku baik-baik saja, aku akan membiarkan kalian berdua datang. Jika kalian tidak mendengar kabar dariku, kalian berdua segera meninggalkan tempat ini." Dengan itu, tubuh Wang Lin berkedip dan dia meninggalkan punggung Lei Ji. Dia bergerak maju dengan jubah putihnya dan rambut hitamnya yang tergerai, yang membuatnya tampak seperti dewa. Saat dia berjalan, Wang Lin sekali lagi melangkah ke dalam lingkup pengaruh planet Tian Yun. Perjalanan ini merupakan berkah dan bencana. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Selain itu, krisis ini mungkin tidak sesulit yang saya kira. Sebenarnya, semua itu ada hubungannya dengan token gua surgawi. Wang Lin perlahan bergerak maju sambil merenung. Mereka semua menginginkan token gua surgawi itu. Tandanya, masalah dengan Dewa Darah, rencana Yang Maha Melihat, dan berbagai hal lainnya memaksaku untuk pergi. Saat itu, kultivasi saya terlalu lemah dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku tidak punya peluang melawan All-Seer. Meskipun aku masih tidak bisa melawan All-Seer, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Kartu as aslinya bukanlah harta atau mantra magisnya, tapi mata ketiga di antara kedua alisnya. Setelah melihat Battle Scroll kedua, saya mendapatkan sepotong energi asal lainnya. Ini adalah mantra penyelamat hidup saya yang sebenarnya. Lagi pula, All-Seer dan aku belum pernah secara terbuka menentang satu sama lain. Saya masih seorang murid dari Yang Maha Melihat.
Selain itu, yang lebih penting adalah Huang Long mengatakan bahwa saya adalah orang dari planet Suzaku. Seorang murid dari cabang burung vermilion dari 4 sekte ilahi. Ini adalah sesuatu yang patut direnungkan. Wang Lin menyeringai dan menekan di antara alisnya. Mata ketiga segera muncul di antara alisnya dan kemudian digantikan oleh bintang dewa kuno. Tak lama kemudian, sebuah manik muncul, lalu semuanya menghilang, hanya menyisakan tanda merah yang mengeluarkan bekas panas. Jika bukan karena fakta bahwa Master Flamespark memberi saya energi asal yang cukup untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier setelah domain saya mencapai tingkat tertentu dan fakta bahwa saya memperoleh warisan dari Lou Chen untuk menjadi bangsawan bintang 5 dewa kuno, aku bahkan tidak menyadari tanda tambahan ini pada diriku. Tanda ini mengandung kekuatan dunia. Ketika inderaku berkumpul di sana, aku mendengar tangisan samar burung vermilion. Aku tidak merasakannya ketika aku kembali ke planet Suzaku, jadi berdasarkan ini, itu pasti ada hubungannya dengan kepala sekte Huang Long. Mata Wang Lin berbinar. Tanda burung vermilion di dahinya berkedip dan dia menyerang ke depan. Planet Tian Yun muncul di kejauhan di mata Wang Lin. Melihat planet yang dikenalnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana dia datang langsung ke sini setelah meninggalkan planet Suzaku dan diterima sebagai murid divisi ungu. Dalam sekejap, ratusan tahun telah berlalu. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya hanyalah seorang kultivator transformasi jiwa. Kali kedua saya di sini, saya bisa melawan para kultivator pembersih nirwana. Wang Lin bergerak maju tapi terkejut. Dia segera berhenti dan menatap planet Tian Yun di depan. Dia melihat kilatan cahaya keemasan di atas planet Tian Tun. Itu adalah sinar energi pedang yang ditumpuk menjadi satu. Setelah melihat lebih dekat, mereka semua berkumpul di atas sekte nasib surgawi di planet Tian Yun. Ling Tianhou. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia merasakan aura Ling Tianhou di antara pedang terbang itu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak berhenti dan terbang ke depan. Di luar sekte nasib surgawi, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit seolah-olah ada badai pedang. Ada seorang kultivator di setiap pedang, dan mereka semua adalah murid dari sekte pedang Dalou. Di depannya ada kilin merah yang ganas. Kilin ini sangat ganas dan matanya seperti kilat. Api tak berujung keluar dari tubuhnya dan 2 aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi muram. Orang tua ini memiliki 4 pedang ilusi di belakangnya. Mereka mengeluarkan aura yang kuat saat berkedip. Dia adalah Ling Tianhou. Selain lelaki tua ini, ada 4 kultivator lagi yang tampaknya sangat kuat. Dari 4 orang tersebut, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga lelaki itu semuanya lelaki tua berambut putih, dan mata mereka seperti matahari dan bulan. Salah satunya mengenakan jubah hitam putih bermotif yin dan yang. Ekspresinya tidak mengungkapkan apapun saat dia dengan tenang duduk di atas labu raksasa. Di belakangnya ada 9 orang. 9 orang ini jelas adalah muridnya, karena mereka melayang dengan hormat di belakangnya. Orang tua lainnya bertubuh sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging. Dia duduk di kursi bambu ungu yang digendong oleh 4 orang bertubuh besar dan bersinar. Orang tua ketiga mengenakan jubah kuning dan sekurus mayat, tetapi tubuhnya memancarkan vitalitas yang kuat. Dia tidak memiliki pengikut dan dia berdiri sendirian di langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia lebih muda, setengah baya. Wanita parubaya ini tidak berdandan. Pakaiannya sangat biasa, seolah-olah dia hanyalah seorang wanita dari desa di antara manusia. Namun, dia mengeluarkan aura duniawi dari tubuhnya. Di belakangnya ada 4 wanita. Mereka semua sangat cantik dan kecantikan mereka bisa dianggap tak tertandingi. Hal ini terutama berlaku pada wanita di sebelah kiri, yang mengenakan gaun merah muda dan sangat memukau. Mereka menarik perhatian mayoritas kultivator sekte pedang Dalou, tetapi keempat wanita itu tidak memperhatikan mereka dan dengan tenang melihat ke depan. Ling Tianhou berkata, "Maha melihat, saat itu muridmu Wang Lin mengambil token itu, dan setelah itu kamu mengatakan bahwa misteri surga akan terungkap hari ini." Orang tua ini ingin melihat apa yang disebut misteri surga. Saat itu, semua monster tua ini mengirim keserakahan untuk menemukan Wang Lin. Namun, tidak ada lagi berita mengenai masalah ini yang muncul, dan sebagian besar segel yang mereka tinggalkan pada keserakahan telah hilang. Masalah di negeri roh iblis sangat penting, jadi monster-monster tua datang mencari Sang Maha Melihat karena mereka merasa cemas. Bagaimanapun, Wang Lin adalah seseorang dari sekte nasib surgawi.
Saat itu, Olsir memiliki ekspresi tenang dan hanya mengucapkan satu kalimat. Saat cahaya hijau dan ungu memenuhi langit, kalian semua bisa datang ke sekte takdir surgawi saya dan melihat misteri surga. Dini hari tadi, langit yang semula cerah di atas planet Tian Yun tiba-tiba diselimuti warna hijau dan ungu. Warnanya sangat indah dan seolah mewarnai seluruh planet. Kemudian Ling Tianhou segera datang ke sini bersama murid-muridnya. Pada saat yang sama, beberapa monster tua yang mengetahui masalah ini bergegas ke sekte nasib surgawi. Bagaimanapun, kemampuan ramalan Olsir terkenal di aliansi. Sang Maha melihat, yang mengenakan pakaian putih, dengan tenang berdiri di langit. Di sampingnya adalah para murid takdir surgawi yang semuanya memandang ke langit dengan tatapan dingin. Namun, yang lebih mereka lihat adalah keempat wanita cantik itu. Dia ada di sini. Ekspresi Olsir tenang dan dia tersenyum dengan tenang. Pandangannya tertuju pada cakrawala. Setelah Olsir selesai berbicara, Ling Tianhou, tiga monster tua yang kuat, dan wanita cantik itu segera menyadari sesuatu. Saat ini, tatapan semua kultivator berkumpul di cakrawala. Keempat wanita di belakang wanita parubaya itu bahkan tidak berkedip dan menatap tajam. Saya tidak tahu seperti apa rupa Wang Lin, orang yang mengguncang negeri roh iblis dan menarik perhatian semua kultivator hebat di seluruh langit. Mata wanita dalam gaun merah muda dipenuhi rasa ingin tahu. Episode 957 kedatangan. Bukan hanya dia, tiga wanita cantik lainnya juga memandang ke langit dengan mata cantiknya. Ketenaran Wang Lin hampir menjadi hal yang tabu selama bertahun-tahun. Namun, semakin tabu, semakin banyak rumor tentang Wang Lin yang menyebar. Di atas alun-alun sekte nasib surgawi, Bai Wei menatap ke langit dengan perasaan yang kompleks. Dia merasa sulit membayangkan akan jadi apa orang itu saat itu. Ada seorang pria parubaya murung di samping Bai Wei. Dia mengenakan jubah ungu dan tatapannya seperti kilat. Dia melihat ke langit dan mendengus dingin di dalam hatinya. Wang Lin. Meskipun kamu tidak mati selama tahun-tahun ini, kamu tidak bisa naik terlalu banyak. Aku hanya tidak tahu seberapa lemahnya kamu dibandingkan denganku, Zhao Xingxia. Bai Wei dengan hati-hati menatap pria parubaya itu dan merasa takut terhadap kakak senior ini. Kultivasi Zhao Xingxia telah mengalami kemajuan pesat selama kultivasi pintu tertutupnya. Dia telah menembus Ascendan dan hanya selangkah lagi dari Illusory Yin. Zhao Xingxia menjadi salah satu dari 7 murid sejati Olsir 30 tahun lalu. Dia berselisih dengan Wang Lin, jadi ketika mereka bertemu, akan sulit baginya untuk tidak memiliki niat membunuh. Ada juga seorang wanita di samping mereka berdua. Ekspresinya turun. Meskipun dia melihat ke langit, sepertinya dia tidak tertarik pada apapun. Wanita ini adalah murid keempat divisi ungu, kakak perempuan seperguruan keempat Wang Lin. Saat itu, dia dipaksa oleh Zhang Xingxia untuk menjebak Wang Lin dengan mantra. Kemudian, Wang Lin melarikan diri dan dia mengajari Wang Lin teleportasi yang lebih besar untuk menyelesaikan permusuhan mereka. Di kejauhan, ada seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan kemeja biru dengan sulaman 3 naga biru di atasnya. Ketiga naga ini sangat ganas dan hidup, terutama mata mereka, yang memancarkan tatapan tajam dan menakjubkan untuk dilihat. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia tidak akan menganggapnya asing. Dia adalah orang yang bekerja dengan kakak perempuan seperguruan keempat Wang Lin untuk menjebaknya. Sima Rufeng dari Divisi Biru. Di dalam sekte nasib surgawi, setiap orang yang mengenal Wang Lin memiliki pemikirannya sendiri. Namun, tidak ada yang percaya dia akan bisa pergi hidup-hidup jika dia muncul di sini hari ini. Saat pandangan semua orang tertuju pada cakrawala, sesosok tubuh putih muncul di cakrawala dan perlahan berjalan mendekat. Rambut hitamnya tergerai tertiup angin, dan di bawah kilatan sinar matahari, ada sedikit warna ungu di dalamnya. Jubah putihnya memberinya kesan surgawi, dan sepertinya salju putih akan datang. Perasaan senja yang sepi selama 1000 tahun muncul dari sosoknya. Dia perlahan mendekat seperti ini, dan di belakangnya ada matahari merah yang menyala-nyala. Hal ini membuat wajahnya menjadi gelap. Hanya matanya yang cerah yang mengungkapkan kebijaksanaan 1000 tahun yang bisa dilihat. Pemandangan ini sangat indah. Awalnya sosok itu sangat jauh, namun dalam sekejap, ia sudah berada di luar sekte takdir surgawi. Wang Lin, Wang Lin. Dalam sekejap, beberapa orang mengenali Wang Lin. Jadi dia adalah Wang Lin. Wanita bermata indah berwarna merah jambu itu mendarat di sosok berbaju putih. Mata Ling Tinghou seperti kilat dan mengandung energi pedang yang kuat. Saat dia melihat Wang Lin, dia mengerutkan kening. Meski ekspresinya masih suram, ada sedikit keterkejutan di matanya.
Nirvana Skrier tahap awal. Wang Lin ini baru berada pada tahap transformasi jiwa, dan hanya dalam beberapa ratus tahun, dia secara tak terduga telah mencapai ketinggian seperti itu. Kecuali dia mendapat keberuntungan besar, hal ini tidak mungkin terjadi. Ada juga tanda di antara alisnya. Kejutan itu memicu gelombang besar di hati Ling Tianhou. Orang tua yang seperti segunung daging tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar terang saat dia menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Ekspresi lelaki tua sekurus mayat juga berubah, dan dia menatap Wang Lin dengan tajam. Dia kemudian melihat ke arah Olsir dan mengungkapkan ekspresi yang membuatnya tampak seperti dia menyadari sesuatu. Adapun lelaki tua berjubah hitam putih yang duduk di atas labu, tiba-tiba dia menunjukkan senyuman. Namun, ada kilatan cahaya hantu di matanya, jadi mustahil untuk melihat apa yang dia pikirkan. Tanda burung vermilion. Wanita parubaya itu terkejut dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Jika monster tua ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan para kultivator di sekitarnya. Tidak banyak dari mereka yang bisa melihat kultivasi Wang Lin, tapi mereka semua bisa merasakan tekanan datang dari tubuh Wang Lin. Wanita berbaju pink menatap Wang Lin dengan matanya yang indah dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Semua ini terdengar lambat, tetapi itu semua terjadi saat Wang Lin muncul, dan ekspresi semua orang terlihat di matanya. Dia menepuk-nepuk pakaiannya sambil dengan tenang melihat ke arah yang maha melihat, lalu dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, murid Wang Lin menyapa guru. Mata Olsir mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap tanda di antara alis Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan dengan ramah berkata, senang sekali kamu kembali. Wang Lin, para senior ini ingin menanyakan sesuatu padamu, dan kamu harus menjawab dengan jujur. Seorang pria parubaya di belakang Wang Lin menunjuk ke arahnya dan berteriak, bocah kecil Wang Lin, kamu benar-benar berani untuk kembali. Saat itu, kamu membunuh anggota sekte pedang Dalouku di negeri roh iblis. Hari ini adalah saat kamu membayar dengan darah. Wang Lin mengungkapkan senyuman, tapi matanya sedingin es. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, Senior Ling Tianhou, apakah muridmu ini memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku seperti ini? Ekspresi Ling Tianhou sangat suram saat dia menatap tanda di antara alis Wang Lin. Meskipun dia agak takut pada tanda burung vermilion, yang benar-benar mengejutkannya adalah dua kekuatan lain di antara alis Wang Lin. Keberuntungan macam apa yang ditemui Wang Lin selama ratusan tahun ini? Seolah-olah dia terlahir kembali. Sementara dia merenung, Ling Tianhou melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pria parubaya yang meneriaki Wang Lin gemetar dan didorong kembali ke dalam kelompok kultivator. Suara Ling Tianhou terdengar dingin saat dia perlahan berkata, dia memang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadamu seperti ini. Untuk dapat mencapai tahap awal Nirvana Skrier di usiamu, jika kami melepaskan permusuhan kami, bahkan lelaki tua ini pun mengagumimu. Kata-katanya menimbulkan gelombang besar. Tidak ada bedanya dengan membuang air ke dalam minyak mendidih. Hal ini menyebabkan ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah. Bai Wei tersentak dan menatap Wang Lin. Pikirannya kosong. Dia tidak percaya bagaimana Wang Lin, yang baru berada pada tahap transformasi jiwa ratusan tahun yang lalu, telah menjadi seorang kultivator Nirvana Skrier yang hanya bisa dia pandang sebagai legenda. Pengukur Nirwana. Adapun Zhao Xingxia, tubuhnya gemetar karena dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia terkejut saat itu juga. Bukan hanya mereka berdua, hampir semua kultivator lainnya juga sama. Bagaimanapun, ini terlalu sulit dipercaya. Wang Lin ini sebenarnya telah mencapai tahap Nirvana Skrier. Meski masih ada jarak antara dia dan kami, dia tetaplah seseorang yang telah mencapai banyak hal dan tidak bisa lagi dipandang sebagai junior. Orang tua di labu itu tersenyum dan berkata, Wang Lin, saya ingin bertanya, mengapa kamu melarikan diri melalui pusaran sebelum kami saat itu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ingin kami mengetahuinya? Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, junior memang menyebabkan bencana di tanah roh iblis, jadi aku harus pergi. Mata lelaki tua kurus itu bersinar dan dia dengan dingin bertanya, bencana apa? Wang Lin dengan tenang berkata, untuk membela diri, junior harus menjebak putri Blood leluhur. Ketika sesama senior datang dengan Blood leluhur, junior secara alami harus melarikan diri. Setelah dia berbicara, lelaki tua yang bertubuh segunung daging itu duduk dan berkata, apakah tanda gua surgawi ada di tanganmu? Aku ingin tahu dari siapa senior mendengar ini. Wang Lin memandang lelaki tua itu seperti segumpal daging.
Orang ini baru berada pada tahap awal Nirvana Skrier, dan terlebih lagi, Wang Lin tidak mengingat orang ini di antara orang-orang yang mengejarnya. Pikiran lelaki tua itu bergetar karena tatapan Wang Lin. Ekspresinya berubah dan ada kilatan rasa tidak percaya di matanya. Ekspresi Olsir masih lembut saat dia perlahan berkata, "Cukup, Wang Lin. Guru bertanya kepada Anda apakah tanda gua surgawi ada di tangan Anda." Wang Lin melihat ke arah Yang Maha Melihat dan dengan hormat berkata, "Sejak guru bertanya, murid tidak berani menyembunyikannya. Kembali ke tanah roh iblis, murid memang memperoleh token gua surgawi." Setelah Wang Lin berbicara, mata monster tua itu berbinar dan mereka mulai merenung dalam diam. Kemudian aura yang menindas menyebar dan berkumpul di Wang Lin. Orang tua yang duduk di atas labu melihat tanda di antara alis Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, ambil token itu dan kamu bisa mempertahankan hidupmu." Orang tua dengan tubuh berdaging segunung itu memperlihatkan tatapan bermusuhan dan dengan muram berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki token gua surgawi itu." Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, niat membunuh melintas di mata Ling Tianhou. Dia perlahan berkata, "Karena kita tahu token itu ada di tangannya, mengapa membuang waktu?" Dia mendengus dingin dan menunjuk dengan jari kanannya. Sinar energi pedang yang menggemparkan melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Ketika energi pedang tiba, dia mundur beberapa langkah dan melayangkan pukulan. Pukulan ini menyebabkan ledakan sonik, dan gemuruhnya mengguncang bumi. Sebuah pusaran hitam muncul dari tangan Wang Lin dan bertabrakan dengan energi pedang Ling Tianhou. Tepat pada saat ini, mata sang pelihat berbinar dan dia melambaikan lengan kanannya. Angin 7 warna terbang dan mendarat di antara Ling Tianhou dan Wang Lin. Angin 7 warna ini mengandung kekuatan misterius. Ketika meledak, itu menyebabkan pusaran hitam dari tangan Wang Lin menghilang. Meskipun itu melarutkan kekuatan Wang Lin, itu juga memblokir energi pedang Ling Tianhou. Ini dengan lembut melarutkan segalanya. Ling Tianhou, untuk menyerang murid Sekte Nasib Surgawi saya di Sekte Nasib Surgawi, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak ada di sini? Suara Olsir terdengar lembut saat dia melihat ke arah Ling Tianhou. 4 pedang asal di belakang Ling Tianhou terbang saat dia menatap ke arah Yang Maha Melihat dan berteriak, "Yang Maha Melihat, mungkinkah kamu ingin mengambil token itu untuk dirimu sendiri?" Episode 958 Pengakuan. Ekspresi Olsir tenggelam dan dia dengan tenang berkata, "Selama dia tidak mengkhianati sektenya, maka dia masih muridku. Sekte Nasib Surgawi Anda ingin melindungi murid Anda. Mungkinkah murid-murid Sekte Pedang Dalouku mati sia-sia? Chen Long adalah satu-satunya yang selamat di antara 12 pedang, sisanya dibunuh oleh Wang Lin. Orang tua ini tidak akan menindas yang lemah. Selama Wang Lin bisa menahan 3 sinar energi pedang, maka masalah ini akan dilupakan. Jika kamu berani menghentikanku, Yang Maha Melihat, aku akan mempertaruhkan segalanya dan berperang denganmu." Wajah Ling Tianhou dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia berbicara kepada Olsir, tatapannya tertuju pada Wang Lin. Senior ini mengatakan bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk memegang token tersebut. Beranikah aku bertanya pada senior, berapa lama kamu bisa bertahan melawan energi pedang Sein pedang Ling Tianhou? Wang Lin memandang lelaki tua itu seperti segumpal daging. Orang tua dengan tubuh segunung daging itu sangat muram. Dia mendengus dingin dan tetap diam, tapi ada kilatan niat membunuh di matanya. Wang Lin tersenyum tipis saat pandangannya tertuju pada Ling Tianhou, dan dia dengan tenang berkata, "Tolong beri pencerahan padaku, Sein pedang." Ling Tianhou melambaikan tangan kanannya dan salah satu dari 4 pedang asal di belakang punggungnya terbang keluar. Pedang ini berkedip-kedip antara terang dan gelap. Pada saat ini, seberkas energi pedang terbang keluar. Energi pedang itu seperti pelangi. Dengan kultivasi Ling Tianhou, energi pedang yang dia tinggalkan kepada murid-muridnya ketika mereka pergi ke negeri roh iblis semuanya sangat kuat, jadi tidak perlu disebutkan betapa kuatnya energi pedang yang berasal dari sumbernya. Energi pedang berbentuk naga dan bersiul ke arah Wang Lin. Suara berderak datang dari langit seolah tidak mampu menahan kekuatan energi pedang. Para murid Sekte Pedang Dalou di sekitarnya menjadi bersemangat saat mereka menyaksikannya. Ketika energi pedang mendekat dan hendak merobek tubuhnya, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Ada ledakan keras saat ruang sebelum tinju Wang Lin menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat energi pedang mendekat, tinju Wang Lin bertabrakan dengannya. Ada beberapa suara gemuruh yang mengguncang surga. Wang Lin mundur 2 langkah sambil dengan tenang menatap Ling Tianhou dan perlahan berkata, "Sinar pertama." Energi pedang Ling Tianhou runtuh dan menyebar seperti badai.
Sang Maha melihat melambaikan lengan bajunya yang besar dan semua kekuatan itu lenyap. Dia memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyuman. Rasa dingin melintas di mata Ling Tianhou dan dia melambaikan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Pedang asal yang terbang mengeluarkan nyanyian pedang tajam yang menembus langit. Kemudian langsung terbang ke arah Wang Lin dengan tubuh aslinya. Ketika mendekat, Wang Lin tertawa dan tangan kanannya mengepal. Gelombang kekuatan menjalar dari antara alisnya dan berkumpul di tangannya. Bintik cahaya muncul di sekitar tinju Wang Lin, dan dia melesat ke depan bersamaan dengan pukulannya. Pada saat yang sama, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Sejak dia kembali ke planet Tianyun, dia tidak bermaksud bersikap rendah hati. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk berbicara adalah dengan kekuatan. Jika dia ingin kembali ke negeri roh iblis untuk mendapatkan kualifikasi memegang token dan mendapatkan pengakuan dari semua monster tua di planet Tianyun, maka semuanya akan bergantung pada pertempuran ini. Dengan kelicikan Wang Lin, dia sudah menganalisis semua ini. Pada saat ini, setelah melayangkan pukulan, tangan kirinya menyentuh tasnya dan dia berteriak, 3 set 9 pedang. Setelah dia berbicara, sinar cahaya perak terbang keluar dari tas pegangannya seperti orang gila. Setiap sinar cahaya memancarkan cahaya perak yang tajam dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari setiap sinar cahaya. Kemudian semburan tangisan sedih memenuhi dunia. Saat ke-27 pedang terbang semuanya terbang, Wang Lin menunjuk dengan jari ini. Ke-27 pedang terbang itu terbang menuju Ling Tianhou sementara jiwa-jiwa mengeluarkan tangisan sedih. Bahkan Yang Maha Melihat pun terkejut dengan hal ini. Dia sudah memperkirakan hasilnya, tapi dia tidak tahu prosesnya. Dia meramalkan bahwa kultivasi Wang Lin akan meningkat pesat dan dia akan kembali pada hari ketika cahaya hijau dan ungu menutupi langit, tetapi dia tidak tahu persis pada tingkat kultivasi apa Wang Lin nantinya. Dia bahkan melihat beberapa kekuatan di antara alis Wang Lin. 3 di antaranya adalah hal yang bahkan dia takuti. Meskipun saya sudah menghitung bahwa anak ini akan kembali, saya tidak dapat menghitung alasannya. Anak ini berani kembali ke planet Tianyun karena pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Burung Vermilion Mark adalah salah satu pendukungnya. Wanita cantik itu pun kaget. Kejutan memenuhi matanya dan dia segera melihat betapa luar biasanya 27 pedang itu. Dia adalah seorang ahli pemurni, dan dia berpikir, bahan dari 27 pedang ini semuanya luar biasa, dan juga mengandung niat membunuh yang kuat. Jelas sekali mereka telah dimurnikan di tempat dengan niat membunuh yang mengerikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari pedang itu akan menjadi senjata yang tiada taranya. Sekarang 27 pedang telah membentuk susunan pedang, kekuatan mereka. Wanita parubaya cantik itu tersentak. Orang tua yang duduk di atas labu itu tiba-tiba berdiri. Dia menatap Wang Lin, dan gelombang besar muncul di hatinya. Dia jelas belum berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Adapun lelaki tua itu seperti segumpal daging, pikirannya bergetar. Dia menatap ke-27 pedang dan Wang Lin yang acuh tak acuh. Keringat dingin keluar dari keningnya. Saya meremehkan dia. Ling Tianhou diberi nama pedang suci, dan dia memiliki pencapaian dan wawasan luar biasa yang berhubungan dengan pedang. Saat dia melihat 27 pedang ini, matanya bersinar. Pedang terbang, formasi pedang seperti itu. Wang Lin, kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Ling Tianhou melambaikan tangannya dan 3 pedang asal yang tersisa di belakangnya terbang keluar. Saat keempat pedang itu berputar, sinar energi pedang ditembakkan, membentuk jaring energi pedang. 27 pedang terbang menangkap dampak pukulannya di bawah kendali Wang Lin. Mereka menyatu dan membentuk badai dengan pedang sebagai intinya. Ada juga niat pedang yang terkandung di dalamnya, dan mereka bertabrakan dengan 4 pedang asal berputar milik Ling Tianhou. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat keributan berlanjut, 27 pedang semuanya didorong satu per satu. Namun, pemboman tersebut menyebabkan pedang asal Ling Tianhou mundur. Setiap kali pedang terbang dipukul mundur, pedang itu akan kembali ke Wang Lin. Sesaat kemudian, ke-27 pedang itu mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan pukulan Dewa Kuno Wang Lin meledak. Di bawah kekuatan pukulannya, 4 pedang asal Ling Tianhou semuanya terlempar ke belakang. Adegan ini mengejutkan siapapun yang melihatnya. Namun, Wang Lin tahu bahwa Ling Tianhou tidak menggunakan mantra apapun dan murni menyerang dengan energi pedang. Ini bukan Ling Tianhou yang menunjukkan belas kasihan, tetapi bahkan jika Wang Lin berada pada tahap awal pembersih nirwana, dia tidak akan cukup menjadi ancaman bagi Ling Tianhou untuk menggunakan mantra. Mata Ling Tianhou menunjukkan cahaya aneh, tapi segera menghilang.
Dia tertawa dan sudah melupakan janji hanya 3 serangan. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikannya, lalu rambutnya bergerak tanpa angin, matanya berbinar, dan dia berteriak, kamu memenuhi syarat bagi orang tua ini untuk menggunakan mantra. Orang tua ini hanya mengetahui 3 mantra. Pengorbanan, lubang, hancurkan. Pengorbanan pedang, tahap pertama, lemparkan pedang dengan darah. Setelah dia berbicara, para kultivator di sekitarnya semua terkejut. Nama Ling Tianhou sangat termasyhur, dan dia adalah seorang ahli mantra yang dapat mengguncang langit. Setiap kultivator tahu bahwa Ling Tianhou hanya memiliki satu musuh bebuyutan, dan itu adalah Yang Maha Melihat. Dia jarang menggunakan mantranya, dan hampir setiap kali dia menggunakannya, dia bertarung dengan All Seer. Namun, Ling Tianhou secara tak terduga menggunakan mantra dalam pertarungannya melawan Wang Lin. Akibatnya, meski Wang Lin kalah, dia akan segera menjadi terkenal. Saat Ling Tianhou berteriak, dia menunjuk ke depan dan keempat pedang asal menyatu menjadi satu. Mereka menjadi pedang halus yang mengeluarkan semburan energi panas. Kemudian berubah, tampak seperti menjadi cair, dan menjadi berwarna-warni di bawah terik matahari. Lalu ia menyerang langsung ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia mundur beberapa langkah, menamparkan tas pegangannya, dan berteriak, 5 set formasi 9 pedang. Dalam sekejap, sinar cahaya perak terbang keluar dari tasnya dan terbang bersama dengan 27 pedang. Sebanyak 45 pedang berputar gila-gilaan, membentuk pusaran. Rambut Wang Lin tergerai di udara saat tangannya tertutup dan dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Potongan surgawi. Dengan ujung jarinya ini, laju siklus energi asalnya hampir mencapai puncaknya. Heavenly Chops yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan bergabung dengan pusaran di hadapannya. Seluruh pusaran bergetar lalu mengembun dan melesat ke depan. Wang Lin telah menyempurnakan 45 pedang ini dari alam pembantaian dan mengubah penampilan mereka. Satu-satunya yang bisa mengidentifikasi mereka sekarang adalah orang-orang dari alam pembantaian. Pada saat ini, pusaran pedang yang berisi kekuatan daging surgawi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan mantra Ling Tianhou. Saat ini, dunia berubah warna dan berbalik. Gemuruh hebat bergema di seluruh dunia. Suara keruntuhan yang terus-menerus telah menggantikan semua suara di dunia. Jika bukan karena All Seer menghalangi gelombang kejut dari dampak ini, kemungkinan besar sebagian besar planet Tian Yun akan runtuh. Setelah benturan, tubuh Wang Lin terdorong ke belakang. 45 pedangnya tidak rusak, tetapi suram saat mengelilingi Wang Lin. Menghadapi dia, pedang yang dibentuk oleh Ling Tianhou runtuh dan berubah kembali menjadi 4 pedang asal. Ling Tianhou tidak terdorong mundur, meskipun matanya bersinar dan dia tertawa. Wang Lin, dendam antara kamu dan Sekte Pedang Dalou sudah hilang. Orang tua ini tidak akan mengambil token itu darimu. Karena kamulah yang mendapatkannya, maka kamu memiliki posisi untuk memasuki Gua Surgawi. Ling Tianhou berbalik dan melangkah keluar. Para murid Sekte Pedang Dalou semuanya masih bingung, tapi mereka segera mengikutinya. Sinar energi pedang dengan cepat menyebar ke kejauhan. Tindakan Ling Tianhou sangat mendalam. Wang Lin melihat sosok Ling Tianhou dan merenung. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Entah itu murid Sekte Nasib Surgawi atau murid yang dibawa oleh monster tua, keterkejutan memenuhi mata mereka. Siapa yang mengira Wang Lin akan memiliki kekuatan untuk melawan Ling Tianhou? Kegembiraan memenuhi mata Bai Wei. Bahkan sekarang dia masih tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Wajah Zhao Xingxia pucat pasi dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi rasa takut. Dia tidak lagi berani mempunyai niat jahat. Masih ada saudara perempuan keempat, yang selalu putus asa. Kebingungan di matanya menghilang dan dia menatap Wang Lin dengan tatapan misterius. Jika dia bisa membantuku. Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan membuat keputusan. Tidak hanya mereka, hampir semua orang yang mengenal Wang Lin pun kaget hingga kesurupan. Di mata mereka, sosok Wang Lin dari masa lalu secara bertahap menyatu dengan sosok berjubah putih yang mereka lihat sekarang. Wang Lin tidak menyingkirkan 45 pedang terbang itu, tatapannya menyapu sebelum mendarat pada lelaki tua dengan segunung tubuh daging, dan dia dengan tenang berkata, "Senior, apakah saya memenuhi syarat?" Orang tua itu diam-diam merenung sebelum mendengus dingin dan berkata kepada sang pelihat, "Rekan kultivator yang maha melihat, saya masih memiliki sejumlah pil untuk disuling, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi." Dengan itu, dia berteriak pada 4 murid yang membawanya, "Kembali ke sekte." Keempat murid itu dengan cepat mengangguk, lalu mereka mengangkat tubuh besarnya dan menghilang di kejauhan. Orang tua yang berdiri di atas labu itu menatap tajam ke arah Wang Lin dan tertawa.
Rekan kultivator Wang menyembunyikan dirinya dengan baik. Orang tua ini bernama Strain Dream Tan. Jika Anda punya waktu, selamat datang di planet impian saya. Dengan itu, dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan pergi. Orang yang tinggal bersamanya adalah lelaki tua kurus. Sejak awal, dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Bahkan ketika dia pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Maha Melihat, dia pergi begitu saja. Yang terakhir pergi adalah wanita parubaya yang cantik. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum, pedang terbang rekan kultivator Wang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, terlalu banyak niat membunuh sulit dikendalikan. Jika Anda punya waktu, silakan datang ke planet Zixia. Dengan itu, dia membungkuk ke arah Yang Maha Melihat dan pergi bersama 4 wanita di belakangnya. Saat mereka pergi, mata wanita berbaju merah muda itu bersinar. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum. Guruku pandai memurnikan, tapi biayanya tidak mahal. Kamu gadis kecil. Wanita cantik itu terkekeh dan ketiga wanita lainnya pun ikut tertawa. Hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa tatapan wanita berpakaian hijau terhadap Wang Lin sangat berbeda. Dia mungkin sudah lupa tentang namaku. Bagaimanapun juga, baginya, itu adalah masalah yang sangat kecil, tapi bagiku, dia menyelamatkan hidupku. Wanita itu menghela nafas. Wanita berbaju merah muda bertanya, kakak senior Qian Qin, ada apa? Qian Qin menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Di bawah perintah Olsir, anggota sekte nasib surgawi semuanya tersebar. Di alun-alun, tidak ada orang lain selain Wang Lin dan Yang Maha Melihat. Setelah semua orang pergi, Wang Lin menatap Olsir dengan tenang. Guru dan murid sekali lagi saling berhadapan setelah ratusan tahun. Mereka berdua merenung dalam waktu yang lama dan Sang Maha Melihat perlahan bertanya, apa rencanamu? Murid ingin memasuki negeri roh iblis. Ekspresi Wang Lin penuh hormat. Olsir meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia dengan tenang berkata, kamu memiliki kualifikasi. Entah itu sebagai surga guntur seluruh langit atau sebagai salah satu dari seri burung vermilion dari 4 sekte ilahi. Sejauh yang saya tahu, burung vermilion series generasi ini hanya memiliki 3 orang termasuk Anda. Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak tahu banyak tentang burung vermilion series. Setelah mendengar ini sekarang, meskipun dia tergerak, ekspresinya tidak menunjukkan apapun. 1. Saat itulah Wang Lin pergi berlatih sebelum pergi ke negeri roh iblis. Dia bertemu dengan kelompok yang menemukan buah-buahan ini. Sektenya lah yang menemukannya tetapi terlalu lemah, jadi dia memanggil sekte pedang Dalou untuk membantu. Mereka akhirnya mengambilnya sendiri dan menggunakan anggota sekte sebagai umpan. Wang Lin membunuh semua orang kecuali dia dan bahkan memberinya beberapa buah. Episode 959 Rahasia Yang Maha Melihat. Kali ini akan membuat beberapa persiapan untuk membuka tanah roh iblis. Hal ini penting, dan saya juga perlu mengundang beberapa teman sebelum kita bisa memasuki gua itu. Selama ini, Anda bisa menunggu di sini dengan tenang. Ekspresi Olsir tenang, tidak menunjukkan kemarahan atau kegembiraan saat dia berbicara. Setelah dia selesai berbicara, awan muncul dan dia pergi dengan menginjak awan. Paviliun kayu ungu masih disimpan untukmu. Suara sang pelihat datang dari kejauhan. Wang Lin melihat ke tempat Olsir menghilang dan merenung. Tindakan Ling Tianhou memiliki makna mendalam di baliknya. Bahkan pada mantra terakhir yang dia gunakan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Lin tidak bisa menebak semua pikiran Ling Tianhou, tapi dia bisa mendapatkan gambaran kasarnya. Sedangkan untuk Olsir, saya tidak bisa melihat menembusnya. Ketika berbicara tentang Olsir Wang Lin, selalu bingung dengan pikiran batin Olsir. Sekalipun dia menemukan jejak petunjuk, dalam sekejap mata, akan ada interpretasi lain yang membuat semuanya kembali menjadi misteri. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Wang Lin menghela nafas. Ada juga lapisan kabut yang menyelimuti Olsir. Dia merasa setiap kali dia melihat Olsir, dia sedikit berbeda. Sebenarnya, Wang Lin berspekulasi bahwa Olsir akan mempersiapkan kedatangannya seperti ini. Namun, ketika menghadapinya, meskipun Olsir telah melakukan seperti yang diharapkan Wang Lin, dia merasa ada sesuatu yang salah. Semuanya berjalan terlalu lancar, seolah semuanya terjadi sesuai rencana Wang Lin. Wang Lin melihat sekeliling sekte nasib surgawi yang familiar sambil mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia berjalan menuju paviliun kayu ungu. Hanya ada satu jalan menuju ke sana. Jalan setapak itu memiliki menara batu di kedua sisinya dan dipenuhi tanaman hijau subur. Saat ini, matahari terbenam. Angin bertiup membawa kesejukan disertai gemerisik dedaunan.
Bahkan suara air terdengar dari kejauhan. Wang Lin pernah melewati jalan ini sebelumnya. Sekarang setelah dia melangkah ke jalan ini lagi ratusan tahun kemudian, dia merasa menyesal. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Wang Lin berjalan maju dengan santai. Saat dia berjalan, seorang wanita dan pria berbaju biru berjubah biru berjalan di dekatnya sambil berbicara. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, hanya transformasi jiwa. Seiring dengan angin, kata-kata yang diucapkan mereka berdua perlahan tertiup angin. Adik junior, kudengar dalam 7 hari, pasar mata hantu akan membuka keuntungan. Saya mendengar bahwa beberapa kultivator telah bergegas. Pasar mata hantu. Orang yang melelang mantra surgawi dan langsung menjadi terkenal. Suara wanita itu penuh dengan keterkejutan. Benar, itu adalah pasar mata hantu. Mantra surgawi itu menyebabkan keributan besar. Rumor mengatakan bahwa beberapa monster tua yang kuat bahkan melakukan perjalanan ke sana. Mantra surgawi. Dengan status kami hanya bisa mendapatkan mantra surgawi yang tidak lengkap, dan itu masih merupakan mantra surgawi tingkat rendah. Rumor mengatakan bahwa mantra surgawi itu adalah mantra lengkap yang langka. Kali ini, rumor mengatakan bahwa pasar mata hantu akan memiliki barang misterius untuk dilelang. Ah, apa hubungannya semua ini dengan kita? Harga segala sesuatu di pasar mata hantu tidak terbayangkan. Selain itu, seseorang memerlukan undangan untuk masuk. Tidak masalah. Meskipun kami tidak memiliki hak untuk memasuki rumah lelang, kami memiliki akses ke area perdagangan pohon di pasar mata hantu. Saat pria berbaju biru berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giok dari tasnya. Giok ini benar-benar hitam, selain bagian tengahnya, terdapat mata. Mata ini memancarkan semburan cahaya merah dan sangat aneh. Giok undangan mata hantu. Mata wanita itu berbinar. Pria berbaju biru itu bangga dan dia akan berbicara ketika dia melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Dia melihat Wang Lin berjalan turun dari gunung. Ketika wanita itu menyadari kelainan kakak laki-lakinya, dia mengangkat kepalanya dan juga memperhatikan Wang Lin. Dengan tingkat kultivasi mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin lembut. Ketika dia mendekati pria dan wanita itu, dia tersenyum pada pria berbaju biru dan berkata, "Kakak senior Li, jangan menjadi orang asing." Kamu. Pria berbaju biru itu seperti ayam bodoh. Dia baru saja kembali ke sekte, jadi dia tidak tahu Wang Lin telah kembali. Ketika dia melihat Wang Lin sebelumnya, dia mengira Wang Lin tampak familiar, jadi dia terkejut. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia semakin terkejut. Wang Lin. Pria berbaju biru itu mundur beberapa langkah dan matanya terkejut. Wang Lin tersenyum. Dia tidak mengetahui nama lengkap orang tersebut dan hanya mengetahui bahwa dia bernama Li. Mereka pernah bertemu sebentar sekali, dan dia ingat bahwa pria ini memandangnya dengan ejekan dan jijik. Melihat orang ini hari ini, tingkat kultivasi orang ini telah meningkat dari transformasi jiwa tahap awal ke transformasi jiwa tahap pertengahan. Tidak lagi melihat pria bernama Li, Wang Lin berjalan melewati mereka dan perlahan-lahan pergi. Kakak senior, dia dipanggil Wang Lin. Nama ini sepertinya familiar. Wanita itu menatap punggung Wang Lin dengan tatapan bingung. Wang Lin sebenarnya telah kembali. Jika saya bertemu dengannya di sini, guru harus mengetahuinya. Mungkinkah dia telah memperoleh pengampunan guru? Baru saja, saya sama sekali tidak merasakan energi spiritual darinya, seolah-olah dia adalah manusia biasa. Namun, saat dia meninggal, saya sangat terkejut hingga seluruh energi spiritual di tubuh saya bergetar hingga hampir roboh. Ekspresi pria berbaju biru itu pucat. Dia menarik adik perempuannya dan segera pergi. Kakak senior, ada apa denganmu? Wanita itu bingung. Pria berbaju biru dengan cepat berkata, namanya Wang Lin. Dia adalah murid ke-7 divisi ungu sekte nasib surgawi. Adik junior, apakah kamu masih tidak ingat? Wanita itu terkejut dan ekspresinya langsung berubah. Apakah dia yang dikabarkan telah membunuh banyak orang di negeri roh iblis dan menciptakan sungai darah? Siapa yang pada akhirnya diburu oleh guru dan 7 seniornya namun masih bisa melarikan diri? Iblis Wang Lin. Di kejauhan, Wang Lin tersenyum kecut. Gosip adalah hal yang menakutkan. Desas-desus tentang dia berangsur-angsur berubah selama ratusan tahun. Sambil menghela nafas, Wang Lin berjalan keluar dari sekte nasib surgawi melalui jalan kecil. Di depannya ada sebuah gunung yang menembus langit. Puncaknya tertutup kabut dan ada cahaya ungu di dalam kabut ini. Disinilah para murid divisi ungu tinggal. Sekte nasib surgawi, Gunung Ungu. Melihat puncak yang familiar, Wang Lin mengalami kesurupan.
Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu dan melihat seorang pemuda berjalan selangkah demi selangkah menaiki gunung dan selangkah demi selangkah mendapatkan pijakan yang kokoh di sini. Sambil merenung, angin gunung bertiup, dan udara terasa dingin. Meski tidak membeku, namun tetap menghilangkan kehangatan dan hanya menyisakan rasa dingin. Ada berbagai tanaman yang bergoyang di gunung. Tidak diketahui apakah itu gunung yang bergerak atau jantungnya. Wang Lin berjalan mendaki gunung seolah sedang berjalan ke surga. Wang Lin melambat saat dia berjalan mendaki gunung. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan seorang kultivator. Satu-satunya suara yang didengarnya hanyalah suara angin yang terdengar seperti isak tangis. Selain suara angin, tidak ada suara lain. Gunung itu masih sama seperti sebelumnya, dengan paviliun halus di sudutnya. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sebuah plakat vertikal dengan satu kata di atasnya. Ungu. Saat Wang Lin bergerak maju, sudut paviliun itu menyembunyikan dirinya sekali lagi. Hanya setelah berjalan melewati rintangan barulah paviliun sebelumnya muncul. Paviliun kayu ungu. Siapa yang masih ingat bahwa tempat ini disebut paviliun awan ungu? Wang Lin berdiri diam beberapa saat sebelum dia membuka pintu. Bau jamur tercium dari paviliun. Perabotan di dalam ruangan masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Kalaupun ada perubahan, debunya ada di mana-mana. Entah itu meja, kursi kayu, atau tempat tidur, semuanya tertutup debu. Lampu minyak di atas meja sudah lama kehabisan minyak. Wang Lin mengangkat jarinya dan dengan lembut mengusap meja. Dia dengan cepat membuat tanda yang dalam di atas meja. Melihat debu di atas meja, Wang Lin melambaikan tangannya. Angin lembut bertiup. Angin ini menyapu Wang Lin dan melewati debu di atas meja. Kemudian ia melewati kursi kayu, tempat tidur, lantai atas, dan bawah. Seolah-olah badai telah melewati paviliun. Namun yang aneh adalah badai tersebut hanya menyapu debu dan tidak ada lagi yang bergerak. Bahkan jendela ungu pun tidak mengeluarkan satu suara pun yang menandakan jendela itu tertiup angin. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengangkat telapak tangannya dan menutup tangannya. Saat ini, badai sepertinya berbalik arah dan berkumpul di tangan Wang Lin dari segala arah. Dalam sekejap, badai di paviliun menghilang. Sebuah pusaran abu-abu gelap muncul di telapak tangan Wang Lin. Ini semua adalah debu di paviliun. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan semua jendela di paviliun terbuka. Pusaran abu-abu melayang keluar dari jendela. Seolah-olah waktu ratusan tahun dan semua kenangan masa lalu disimpan begitu saja. Segala sesuatu di ruangan itu sekarang tampak baru. Langit menjadi gelap saat matahari terbenam. Ruangan itu gelap gulita, yang membuat sosok Wang Lin terlihat agak buram. Dia menghela nafas dan berjalan ke lemari kayu ungu. Dia ingat minyak itu ditempatkan di sini. Dia membuka lemari dan benar saja menemukan botol kecil berisi minyak lampu berwarna coklat. Setelah menambahkan minyak ke lampu minyak, Wang Lin menyalakan lampu. Terdengar suara saat nyala api dinyalakan, dan kegelapan di dalam ruangan pun hilang. Namun, saat apinya menyala, hembusan angin datang dari gunung. Hal ini menyebabkan nyala api yang baru saja menyala berkedip dan bergoyang, dan bayangan Wang Lin menjadi terdistorsi. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia menatap nyala api yang berkedip-kedip. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan matanya bersinar terang. Angin bertiup dan nyala api berubah. Perubahannya tidak dapat diprediksi oleh angin, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa bentuk aslinya. Saya mengerti. Yang Maha melihat itu seperti lampu ini. Alasanku merasa dia menjadi orang yang berbeda setiap saat adalah karena dia selalu berubah. Seperti halnya seseorang yang mempunyai ribuan avatar dan semuanya berada dalam satu tubuh. Mereka bergantian setiap saat. Inilah mengapa Olsir memberiku perasaan yang tidak terduga. Wang Lin melihat pencahayaan yang berkedip-kedip dan ekspresinya terang dan gelap. Namun, pencerahan memenuhi matanya. Episode 960 pandangan pertama tentang asal mula. Nyala api bergerak mengikuti angin seperti bagaimana angin membuat tanaman bergerak, yang membuatnya tampak seperti gunung yang bergerak, namun kenyataannya. Wang Lin merenung. Sebenarnya gunung tidak bergerak, api tidak bergerak, yang bergerak adalah angin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua jendela tertutup rapat. Setelah menghalangi angin dari luar, tidak ada lagi angin yang bertiup ke dalam ruangan. Tanpa angin, nyala api menjadi tenang karena kerlipannya yang dahsyat. Namun, hal tersebut masih sedikit terpengaruh oleh konsumsi minyak. Wang Lin mengerutkan kening sambil menatap nyala api. Di hadapan nyala api, wajahnya cerah dan gelap, memperlihatkan sedikit kesuraman. Ada yang salah. Angin sudah berhenti, tapi nyala api ini masih bergerak.
Pada saat ini, meskipun Wang Lin tidak mengetahuinya, keadaannya sangat mirip dengan konfirmasi Dao, namun alih-alih mengkonfirmasi Dao-nya sendiri, dia malah mengkonfirmasi Dao All Seer. Dia telah mengenal Yang Maha Melihat selama ratusan tahun. Saat itu, dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang rendah, dia tidak bisa melihat perubahan pada tubuh All Seer. Namun, sekarang dia samar-samar bisa melihat beberapa petunjuk. Ada terlalu banyak rahasia seputar All Seer. Apa yang membuat Wang Lin paling takut padanya adalah dia tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran pihak lain sama sekali. Yang Maha Melihat itu seperti nyala api yang selalu berubah. Bahkan ketika saya mengisolasi angin, mustahil untuk menemukan tampilan aslinya. Wang Lin mengerutkan kening, dan tatapannya masih tertuju pada api. Waktu perlahan berlalu. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Langit di luar benar-benar gelap, dan angin bertiup ke jendela, menyebabkan kertas berdesir. Suara ini terdengar sangat jelas di malam yang sepi ini. Angin bergerak, gunung bergerak, nyala api bergerak. Wang Lin mengangkat kepalanya dan mengambil satu langkah. Dia menghilang dari kamar dan muncul kembali di langit malam. Di bawahnya ada gunung ungu dari Sekte Nasib Surgawi. Angin kencang malam ini, dan awan memenuhi langit. Tidak banyak cahaya bulan yang jatuh ke bumi melalui awan, yang membuat segala sesuatu di hadapannya menjadi sangat gelap. Sementara dia merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Ada hukum jejak yang muncul selama pemahaman Wang Lin tentang memanggil hujan. Angin bertiup kencang di langit yang tertutup awan gelap. Awan yang seolah-olah mengandung hujan semuanya menghilang dan kemudian cahaya bulan yang terang jatuh ke bumi tanpa hambatan apapun. Di bawah sinar bulan, sebuah bayangan muncul di bawah gunung ungu. Angin bertiup kencang, menyebabkan tanaman di gunung bergerak, dan suara gemerisiknya terdengar. Melihat gunung dan bayangan besar, meskipun tanaman di gunung itu bergerak, bayangan itu hampir tidak berubah. Gunung ini tidak bergerak. Mata Wang Lin bersinar terang. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di kepalanya, dan pencerahan memenuhi matanya. Dia sepertinya telah memahami sedikit petunjuk. Angin hanya meniup permukaannya saja, namun gunung itu seolah-olah bergerak, namun kenyataannya, hatikulah yang bergerak. Hatiku tergerak, jadi gunung pun berpindah. Kejelasan memenuhi mata Wang Lin dan kemudian dia kembali ke kamar. Melihat nyala api, nafas Wang Lin berangsur-angsur mereda hingga sepertinya dia sudah mati. Jika ada orang luar di sini dan mereka melihat ini, mereka tidak akan merasakan perubahan sedikit pun. Nyala api masih sedikit bergetar dan berderak. Namun, pada saat ini, nyala api tersebut seperti gelombang dahsyat yang berguncang dengan berbagai cara. Pelan-pelan melambat sampai tidak bergerak, seolah-olah mantra stop digunakan. Saat ini, pikiran Wang Lin bergetar. Dia dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah dia mendapati bahwa apa yang dilihatnya benar-benar tidak dapat dipercaya. Energi asal mengalir ke setiap bagian tubuhnya tanpa kendalinya, dan suara ledakan datang dari tubuhnya. Seolah-olah seorang seniman bela diri fana telah membuka semua meridian mereka. Saat energi asalnya berputar seperti orang gila, mata ketiga Wang Lin diam-diam terbuka dan sebuah celah terbuka. Namun, tidak ada lampu merah yang keluar. Sebaliknya, seolah-olah sedang menyerap sesuatu. Hal ini menyebabkan energi asal di dalam tubuh Wang Lin berputar lebih cepat. Kecepatan ini sudah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan, tapi Wang Lin tidak merasakan sakit. Saat ini dia tampak terkejut ketika dia menatap nyala api. Keyakinan pada matanya mencapai puncaknya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang dilihatnya bukan lagi nyala lilin melainkan nyala api yang sangat lemah. Nyala api ini adalah apa yang diciptakan Wang Lin sebelumnya. Jika hanya ini yang terjadi, Wang Lin tidak akan terlalu terkejut. Namun, meski nyala apinya tampak seperti berhenti, ia tetap bergerak. Gerakan semacam ini adalah semacam pembalikan. Seolah-olah ada kekuatan di sekitar api yang membuatnya menghilang dengan cepat dengan cara yang tidak dipahami Wang Lin. Mungkin tidak tepat untuk mengatakan bahwa hal itu menghilang. Seolah-olah nyala api itu semakin membesar. Pada akhirnya, Wang Lin melihat rahasia di dalam nyala api setelah diperbesar berkali-kali. Ini adalah elemen kecil. Elemen-elemen ini akan bergerak melewati satu sama lain dan bertabrakan dengan cara tertentu. Setiap kali bertabrakan, mereka akan melepaskan sedikit panas. Sekilas, elemen-elemen ini berantakan, tetapi berbeda dari sudut pandang Wang Lin. Entah cara mereka bergerak atau bertabrakan, semuanya mengandung semacam hukum. Ini adalah hukum. Hukum api. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tidak berkedip. Dia menatap api itu dan bergumam. Mungkinkah? Masuk lebih dalam.
Saat Wang Lin memikirkan hal ini, elemen yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membesar. Sama seperti nyala api itu, mereka langsung tumbuh sangat besar dengan kecepatan tinggi. Saat elemennya terus diperbesar, jejak garis ilusi mengelilinginya. Namun, pada saat ini, energi asal di tubuhnya bergemuruh. Dia merasakan sakit yang tajam di antara alisnya dan dia terbangun. Keringat dingin mengucur dari keningnya dan seluruh pakaiannya basah kuyup. Wang Lin saat ini benar-benar pucat, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke arah lilin dan bergumam, apa itu? Mungkinkah itu sumber aslinya? Saya dapat memahami hukum itu, tetapi saya hanya melihat sumber aslinya dalam sekejap, dan tubuh saya tidak dapat menahannya. Wang Lin merenung sejenak sebelum menutup matanya dan berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Kegelapan di luar jendela menghilang dan digantikan dengan cahaya. Saat fajar tiba, Wang Lin membuka matanya dari kultivasi. Daripada tatapan yang bisa menembus apapun mendarat di pintu. Saudara ketujuh. Bolehkah saya masuk? Sebuah suara lembut datang dari luar paviliun.